Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bejuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Arus, Arus, Arus. Perkenalkan, nama saya Yasminati MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keterampilan khusus. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah semester 6 dengan kode mata kuliah 1 AAP 406030. Mata kuliah wajib yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka 14 kali dan 1 kali pertemuan ujian tengah semester, 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Adapun CPMK mata kuliah keterampilan khusus tertuang dalam RPS. CPMK keterampilan khusus, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keterampilan khusus dalam konteks pendidikan luar sekolah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan masyarakat terhadap keterampilan praktis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai dan mempraktikkan keterampilan khusus yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program keterampilan untuk masyarakat. Deskripsi mata kuliah keterampilan khusus. Mata kuliah keterampilan khusus dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dan praktis sesuai dengan bidang keahlian program studi. Mahasiswa akan mempelajari dan mempraktikkan keterampilan inti yang dibutuhkan dalam dunia kerja melalui pendekatan berbasis praktik, simulasi, dan proyek. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai keterampilan teknik sesuai dengan bidang keilmuan. Kedua, menerapkan keterampilan tersebut dalam situasi praktik dan simulasi. Ketiga, mewujudkan sikap profesional, tanggung jawab, dan etika kerja dalam melaksanakan tugas keterampilan. Keempat, berpikir kritis dan solutif terhadap masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Strategi pembelajaran, pendekatan melalui pendekatan berbasis praktik, simulasi, dan proyek. Metode, praktikum, demonstrasi, studi kasus, dan diskusi kelompok. Penilaian, penilaian formatif, tugas, proyek, sumatif, ujian praktik, sikap, dan kehadiran. Penilaian, komponen penilaian yaitu tugas individu, bobot 20%, proyek kelompok, bobot 25%, UTS praktek, bobot 20%, UAS praktek, bobot 25%, sikap, kehadiran, dan presentasi 10%. Referensi, buku panduan praktik keterampilan khusus, kedua modul praktik, dan ketiga jurnal artikel terkait keterampilan, keempat materi ajar. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai, Ibu absen dulu ya. Ayu, hadir. Rizka, Agus, Martin,
melayani masyarakat di desa-desa gitu, dengan harapan masyarakat nanti bisa berwirausaha. Kemudian bisa melihat potensi alam yang ada di daerah tersebut. Misalnya tadi ada tanaman bawang daya ataupun rotan, nanti bisa juga. Kalau rotan itu kita bisa buat tadi gelang rotan, gitu ya, tas rotan. Itu keterampilan yang akan diberikan kepada mahasiswa nanti bisa menjadi alat ya untuk pengembangan di masyarakat gitu ya, untuk memberikan pelatihan, fasilitator gitu bagi masyarakat. Kalau kita PLS ya sangat berpengaruh sekali dampak PLS ini karena pendidikan luar sekolah yang memberikan karena PLS ini kan sebagai penambah pelengkap pengganti ya dari pendidikan yang asli. Jadi kita akan nanti setelah kegiatan materi ini kita akan praktek secara langsung pembuatan akan dengan berbagai materinya. Untuk pertemuan kali ini sekian, kita akan praktek langsung setelah dari pertemuan materi ini ya. Kita akan melanjutkan ke praktek ini proyek bagi mahasiswa ya, karena kita juga kurikulumnya OB dan juga ada SBKM itu jadi bermanfaat bagi siswa ya, ketika mahasiswa nanti praktekannya ya. Terima kasih dan kita akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya yaitu praktek. Kita akan membuat bawang daya, telur 3, kemudian ada gunting enggak? Oke, kasih gula, kemudian diaduk, kasih minyak rasa, kemudian kita kasih minta tolong ambilkan sarung tangan. Kita pakai. Kemudian pisang martin juga pakai. Aduk. Terakhir kasih mentega. Minta air.
rata ya, dia rata. Mungkin kalau ada pertanyaan sambil kita aduk dengan ini. Sudah pulang, kita bisa cetak sampai kita bisa cetak ya. Boleh nanti panasin kompornya, diamkan beberapa menit. Bentar. Oke, selanjutnya kita akan membuat keterampilan
ya. Itu membuat gelang dari bahan rotan ya. Ini adalah pipa daur ulang ya, daur ulang sisa-sisa pipa paralon yang dipakai. Kemudian ini adalah rotan yang sudah dijangat bahasa Dayaknya ya. Nah, peralatannya adalah ada gunting ya, ada selotip ya, kemudian ada rotan, ada paralon, ada cutter ya. Nah, cara pembuatannya nanti dibuat oleh mahasiswa ya. Silakan ambil satu orang satu paralonnya ya, kemudian dipotong paralonnya. Nah, ini yang sudah jadi, yang ada. Yang belum ya. Sekarang pasang dengan selotip yang bolak-balik ya. Nah, paralonnya ya dipasang dengan selotip. Dan makin ya, mempraktekkan cara pembuatan gelang dari pipa paralon